Ya, silakan. Dalam makalah kali ini akan mempresentasikan tema berkaitan dengan pengaruh hukum Islam dalam peraturan undang-undang perkawinan. Di sini saya tidak banyak membahas mohon izin hanya sebatas ada 3 hal saja ataupun 3 poin saja, 3 pokok bahasan yang tersaji dalam makalah, yaitu pertama tentang pengembangan hukum Islam di Indonesia, Bapak, halo. prinsip undang-undang perkawinan. Ya, halo Pak. Iya, share screen itu. Materinya share screen. Apanya, itu Pak? Makalahnya di Pak? share screen. Iya. Ya, mohon izin. Suaranya nggak ada ya? Yang pakai laptop untuk men-screen slide-nya. Halo, suaranya yang saya aja nggak kedengar atau yang lain mendengar nggak suara itu? Kayaknya itu Pak jaringannya. Kayaknya itu jaringan. Sama Pak, kesini juga nggak jelas, kurang terdengar. Jaringan dari kamu mungkin. Halo, bisa kedengaran? Nah, jelas kamu Pak. Nah. Oke, silakan. Cek. Sudah kedengaran? Ya. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, kebetulan di perkuliahan ketiga mendapat tema tentang pengaruh hukum Islam dan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini ada beberapa hal yang dibahas. Tentunya mungkin pertama tetap pendahuluan, tetap kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia. Dapat di next saja, Kang Jihad. Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dengan hukum Islam sehingga memiliki pengaruh dalam politik hukum Islam di Indonesia khususnya dalam perkawinan. Apa tema pengaruh hukum Islam ini mungkin pengaruhnya bisa dijadikan sebagai pijakan. Maksud pijakan di sini adalah umat Islam dalam menentukan strategi apa, yaitu strategi dalam mendekat atau mengakrabkan bangsa Indonesia dengan hukum Islam, sehingga hukum Islam ini memiliki pengaruh khususnya di dalam politik hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan. Jadi setidak-tidaknya pengaruh itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi bukan hal yang dapat selesai seketika. Dalam artian berarti proses Islamisasi ini ada beberapa proses yang memang perlu dilakukan, yang khususnya berkaitan dengan pengaruh-pengaruh. Sebetulnya mungkin dalam mata kuliah yang disampaikan kemarin oleh Kang Ilyas, saya kira ada beberapa unsur gitu ya, unsur ataupun pengaruh, dan itu juga disampaikan dalam bukunya Pak Dokter, dan kebetulan saya pun mengutip dari buku Politik Hukum Islam, dan saya kutip di sini berkaitan dengan tema ataupun salah satu kajian daripada pengaruh hukum Islam terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan. Di next saja, lanjut pendahuluan. Saya kira temanya adalah ada 3 pokok bahasan yang tersaji di dalam makalah ini. Itu pertama, pengembangan hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, proses pembentukan dan prinsip undang-undang perkawinan. Ketiga, pengaruh hukum Islam dalam undang-undang perkawinan. Jadi ketiga hal ini saya kira sangat berkaitan erat, karena paling tidak kenapa ditetapkan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yang sebelum mengetahui pengaruh-pengaruh hukum Islam terhadap hukum ataupun perundang-undangan ataupun ketetapan perundang-undangan
di Indonesia, paling tidak kita harus mengetahui tentang pengembangan jadi hukum Islam berkembangnya itu seperti apa, dalam unsur apa saja, dengan metode apa saja. Yang kedua, proses pembentukan dan prinsip undang-undang perkawinan. Nah, di sini mungkin kita nanti mengkaji tentang ada ditentukan saya dalam makalah tentang sejarah ataupun sekilas lah tentang proses pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia seperti apa dan beberapa prinsip. Jadi prinsip undang-undang perkawinan apa saja. Yang terakhir mungkin pengaruh hukum Islam dalam undang-undang perkawinan. Tapi sebelumnya, karena dengan beberapa kondisi, mohon izin Pak Dokter, saya tidak membahas secara spesifik, yaitu berkaitan dengan pengaruh hukum Islam dalam undang-undang. Maksudnya secara spesifik itu secara detail, itu dari misalkan pasal ini itu pengaruh hukum Islam ini, saya tidak mencantumkan seperti itu. Mohon izin, kalaupun misalkan harus seperti, mungkin nanti bisa saya perbaiki ke depannya. Saya mohon izin saja di awal. Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Kebetulan ini pun saya mengutip di buku Politik Hukum Islam. Cuman langsung saja, bisa di next Kang Jihad. Coba langsung saja, sebetulnya dalam makalah dicantumkan beberapa hal, gitu ya, proses terkait pengembangan, tapi paling tidak ada setidaknya terdapat dua jenis pengembangan. Itu mohon izin kalaupun saya salah dalam menginterpretasikan, Pak Dokter. Jadi pengembangan hukum Islam di Indonesia itu kan bisa dikaji ataupun bisa terdapat dua jenis pengembangan. Pertama itu pengembangan internalisasi, yang kedua institusionalisasi. Pengembangan internalisasi itu pengembangan hukum Islam yang dilakukan secara komunal yang bersifat individual, yang di dalamnya tidak menyangkut kepentingan politik. Jadi pengembangan ini mungkin sebetulnya rutin dilakukan oleh beberapa tokoh agama, karena pengembangan secara internalisasi ini seperti adalah adanya forum-forum pengajian ataupun forum-forum kajian ilmiah yang Islam dilakukan melalui secara internalisasi. Saya kira pemahamannya seperti itu. Yang kedua adalah pengembangan institusionalisasi. Kalau pengembangan institusionalisasi adalah jelas pengembangan yaitu dengan institusi. Jadi pengembangan hukum Islam yang dilakukan melalui lembaga-lembaga, tapi lembaga tersebut adalah menyangkut kepentingan politik atau kalau saya kira saya catatkan sebagai lembaga resmi pemerintah. Nah, pengembangan jenis ini mungkin dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama ada istilahnya peranata sosial. Kalau pengembangan secara peranata sosial ataupun institusionalisasi secara peranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang berbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya. Ini dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya bagi umat Islam. Nilai etos berbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi pengembangan institusionalisasi ini adalah pengembangan secara institusi, itu pertama secara peranata sosial, paling tidak seperti inilah. Contohnya seperti hal-hal pengembangan hukum Islam yang dilakukan seperti di pesantren ya, dan lain-lain. Kedua adalah ada di lembaga-lembaga formal seperti di lembaga ekonomi dan koperasi, seperti adanya koperasi ekonomi pesantren, kontren, itu pun menjadi bagian daripada pengembangan hukum Islam secara institusionalisasi. Selanjutnya mungkin ada lembaga dakwah seperti di lembaga-lembaga di organisasi masyarakatan, ada lembaga dakwah. Pun lembaga dakwah adalah bagian daripada institusionalisasi atau pengembangan hukum Islam secara institusionalisasi. Selanjutnya ada lembaga-lembaga hukum. Saya tidak secara spesifik gitu yang mengutip seluruhnya. Tapi kalaupun misalkan rekan-rekan ingin tahu, silakan dicek, dibaca di bukunya Pak Dokter di Politik Hukum Islam. Itu ada sebetulnya panjang lebar, tapi saya tidak cantumkan secara panjang lebar, hanya sebatas sekilas daripada proses pengembangan hukum Islam. Selanjutnya itu adalah next saja, proses pembentukan dan prinsip undang-undang perkawinan. Nah, di sini kenapa saya cantumkan proses pembentukan undang-undang perkawinan? Karena paling tidak secara tidak langsung kita harus mengetahui bahwa untuk mengetahui apakah hukum Islam itu mempengaruhi secara
jelas terhadap terbentuknya undang-undang perkawinan, maka paling tidak kita mengetahui prosesnya. Dan di sini mungkin proses pertama pembentukan undang-undang perkawinan itu dilakukan pada 30 Agustus tahun 1973. Itu pemerintah memberikan keterangan disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang DPR. Nah, itu singkatnya sebetulnya seperti itu. Tapi ada ada beberapa dinamika terkait proses pembentukan ini, gitu ya. Karena apa? Karena proses pembentukan undang-undang perkawinan itu tidak langsung jadi begitu saja, tapi ada beberapa bahasan ataupun diskusi-diskusi berkaitan dengan sampai terbentuknya sampai pengesahan pembentukan penetapan undang-undang ini. Di sini ada beberapa prinsip juga, maaf juga saya tidak mencantumkan ke slide. Ada beberapa prinsip dalam undang-undang perkawinan. Yang pertama, tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Nah, itu dijadikan sebagai salah satu prinsip daripada undang-undang perkawinan. Jadi dengan mengetahui prinsip undang-undang perkawinan, paling tidak kita mengetahui salah satu kekhasan daripada undang-undang perkawinan itu apa. Nah, yang kedua, prinsip undang-undang perkawinan dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang benar. Prinsip pertama tadi membahas tentang tujuan perkawinan. Prinsip kedua adalah menegaskan tentang keabsahan perkawinan itu harus dilakukan menurut ataupun sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Karena mungkin diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memeluk beberapa agama, makanya di sana dicantumkan secara general bahwa pernikahan ataupun perkawinan sah ketika dilakukan menurut ajaran agamanya masing-masing. Yang ketiga, prinsip undang-undang perkawinan adalah undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, kata hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dan istri lebih daripada seorang. Secara jelas bahwa dalam undang-undang perkawinan tetap merujuk kepada asas monogami, artinya asas satu orang pasangan memiliki satu pasangan. Asas dalam undang-undang perkawinan sudah jelas tentang seperti itu. Kalaupun misalkan mau ada yang mempunyai pasangan lebih, umumnya suami mempunyai istri lebih daripada satu, itu ada beberapa ada beberapa persyaratan khusus yang mungkin sebetulnya sudah dikupas dari mata kuliah kemarin dikaitkan dengan poligami. Yang jelas prinsip ini intinya prinsip ataupun prinsip undang-undang perkawinan adalah asasnya monogami. Selanjutnya, prinsip undang-undang perkawinan adalah undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang ataupun masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat dalam adanya penentuan adanya ketentuan usia. Karena mau tidak mau itu batasan usia menikah adalah menjadi bagian daripada prinsip undang-undang perkawinan. Intinya untuk apa? Adalah agar suami istri tersebut dengan matang jiwa raganya dengan melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Jadi tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan ini adalah bisa dicapai tujuannya ketika si pasangan suami dan istri itu telah matang. Maksud matang di sini matang secara jiwa raganya, matang secara baik fisik ataupun agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik itu tanpa berpikir pada perceraian dan dengan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Nah, itu menjadi prinsip-prinsip daripada undang-undang perkawinan. Nomor 4, karena di sini ada 6 lah, ada 6 prinsip undang-undang perkawinan. Kelimanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan kehidupan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Nah, mungkin kalau dalam prinsip ini juga sebetulnya ada kesesuaian dengan Islam gitu ya. Hukum Islam pun sama, tapi bukannya mempersulit, tapi dengan adanya hadis Abdul Halal At-Tolak, nah itu bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan bahwa undang-undang perkawinan pun punya kesesuaian, kan makanya undang keluarga yang bahagia total dan kehidupan sejahtera,
undang-undang ini mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya mempersulit itu tidak, ya walaupun perceraian itu mudah hanya sebatas misalkan suami menjatuhkan talak kepada istri, tapi secara resmi dalam undang-undang ini ada beberapa hal yang mana hal tersebut yang dapat ribet ataupun sulit kita harus secara sah melakukan. Terakhir daripada prinsip undang-undang perkawinan adalah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dipikirkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Nah, ini hanya sebatas gambaran saja berkenaan dengan prinsip-prinsip undang-undang perkawinan. Di makalah sudah saya cantumkan, mohon izin tidak tercatat di slide. Nah, beberapa hal. Selanjutnya, pengaruh hukum Islam dalam undang-undang perkawinan ini mungkin menjadi kajian ataupun kajian inti daripada tema bahasan makalah di sini. Namun sekali lagi saya mohon izin atau mohon maaf kepada Pak dosen tidak dapat mencantumkan secara spesifik menyeluruh ya, karena beberapa alasan dan sedikit lagi di luar. Tadinya mungkin gambaran dan bayangan saya ingin mencatatkan beberapa yang bukan pasal demi pasal, paling tidak gambaran dari tiap bab mana saja yang pasal-pasal ataupun bab-bab itu yang dipengaruhi oleh Islam, oleh pengaruh hukum Islam dari undang-undang perkawinan itu. Tapi saya cantumkan secara global saja. Yang jelas ketika dilihat daripada perjalanan sejarah, posisi dan kontribusi Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam aturan perundang-undangan, itu sangat mempengaruhi, karena mungkin tadi bisa dikatakan di Indonesia itu hukum undang-undang di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 unsur. Pertama kan unsur hukum Islam, yang kedua itu hukum adat, yang ketiga hukum barat. Itu sebetulnya saling mempengaruhi. Maksudnya mempengaruhi apa? Bukan saya mempengaruhi, tapi mempengaruhi dalam proses penetapan ataupun menentukan ya suatu aturan undang-undang, khususnya dalam undang-undang perkawinan. Secara mutlak, secara jelas bisa saya katakan bahwa undang-undang perkawinan itu ditetapkan itu hampir keseluruhan sesuai dengan hukum Islam. Hampir keseluruhan sesuai dengan hukum Islam. Karena apa? Karena di sini bisa dilihat dari perjalanan penetapan ataupun perubahan undang-undang perkawinan itu, karena kan mungkin dulu ini ditetapkan ketika dalam politik itu partainya hanya sebatas 3 partai. Nah, mungkin bisa dilihat karena secara mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka sangat erat pengaruhnya terhadap proses rancangan undang-undang perkawinan yang pada perjalanannya menimbulkan beberapa dinamika sampai pada proses. Jadi ada beberapa dinamika. Nah, di sini proses pengesahan RUU atau rancangan undang-undang perkawinan tidak berjalan dengan mudah karena adanya perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat dan masukan dari anggota-anggota DPR, elit politik, antara anggota masyarakat pun ikut memberikan pendapatnya. Tuntutan yang diberikan tidaklah sama dengan yang dilakukan pada tahun 1950 yang menyatakan keberatan akan adanya poligami dan mengusung hak-hak perempuan. Itu dari segi perjalanannya ya. Langsung saja di sini kan waktu dulu ada 3 partai, saya kira hanya 3 partai saja, Golkar, P3 dan PDI. Di sini yang dari fraksi P3, karena notabene para cendekiawan muslim ataupun orang-orang yang tergabung di organisasi-organisasi besar seperti NU Muhammadiyah semua tergabung dalam satu partai ya. Seperti itu P3K yang mungkin lebih concern kepada urusan-urusan keagamaan, khususnya dalam hal perkawinan. Makanya di sini fraksi daripada Partai Persatuan Pembangunan berpegang dalam hal rancangan undang-undang perkawinan ini, dan mereka berpegang pada hasil musyawarah ulama di Nahdlatul Ulama khususnya dilakukan di Jombang. Jadi setelah RUU masuk ke DPR, mereka membahas pasal demi pasal. Jadi kan mungkin sebelum dibentuknya undang-undang perkawinan mungkin kan dibuat dulu rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang ini mungkin oleh fraksi P3 dibawa ke BNU,
itu dijadikan terus dikaji dulu ya nantinya untuk disidangkan. Nah, jadi dalam perjalanannya dari praksi ini, dari praksi P3 ini, ya melihat jadi ada rancangan undang-undang perkawinan ini mungkin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu makanya mereka menyatakan bahwa dari praksi ini pertama menolak RUU P. Jadi RUU P pertama itu ditolak yang diajukan pemerintah DPR. Kedua menuntut pemerintah untuk mencabut kembali RUU P karena bertentangan dengan aturan agama Islam. Itu yang proses pertama ya, ketika RUU P pertama, rancangan undang-undang pertama itu diberikan kepada praksi-praksi, mungkin salah satunya praksi Persatuan Pembangunan ini itu menolak karena ada beberapa hal seperti tuntutan karena banyaknya aturan-aturan yang tidak sesuai mungkin dalam RUU tersebut, yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, terus menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk sipil dan militer untuk tetap berpegang teguh pada akidah agama dengan konsekuen, dengan komitmen. Nah, jadi menurut praksi Persatuan Pembangunan, RUU atau rancangan undang-undang perkawinan ini tidak cocok karena banyak pasal-pasal yang diambil dari BW ya, ataupun dulu BW itu kan Burgerwetboek ya, dan OCI. Jadi dasar dari Belanda. Jadi setelah terjadi demonstrasi besar-besaran, ya mungkin kalau melihat fakta ataupun tulisan di sini berkaitan dengan sejarah ataupun prosesnya penetapan sampai pengesahan itu ada proses sampai demo besar-besaran gitu. Ya, demo besar-besaran sehingga pada waktu itu Menteri Agama ialah Mukhtar Ali melakukan lobby politik dengan fraksi tersebut dan juga para ulama. Dan selanjutnya pemerintah menunjuk Jenderal Sumitro menjadi penanggung jawab masalah RUU perkawinan itu. Jadi Presiden Soeharto pada waktu itu memberikan mandat kepada Jenderal Sumitro untuk jadi sebagai asisten pribadi Presiden untuk bergerak cepat dalam melakukan berbagai pertemuan melalui politik dengan kelompok Islam, terutama dengan fraksi P3 tersebut. Karena fraksi P3 tersebut ini yang menolak tegas RUU ataupun rancangan undang-undang perkawinan karena setelah dilakukan kajian dengan dengan PBNU itu banyak hal-hal yang tidak sesuai karena mungkin rancangan undang-undangnya itu kebanyakan diambil dari BW khususnya dalam undang-undang perkawinan. Makanya ketika Presiden pada waktu menunjuk Jenderal Sumitro untuk melakukan pertemuan, makanya dirombaklah RUU tersebut dari 73 pasal menjadi 66 pasal dengan rumusannya ada beberapa rumusan. Pertama, hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun dirubah. Jadi saya kira mungkin itu melekat erat sebetulnya pengaruh daripada hukum Islam terhadap terhadap undang-undang peraturan perkawinan dengan melihat daripada proses tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan dengan proses dinamika gitu. Makanya di sini sampai disahkan bahwa dengan adanya pertemuan tersebut semua pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam dirubah sehingga tidak bertentangan lagi. Itu yang saya garis bawahi itu. Jadi substansi daripada pengaruh hukum Islam terhadap peraturan perundang-undangan, saya kira di sini bahwa dengan adanya dinamika tadi, ya khususnya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, gitu, dalam membaca RUU ataupun rancangan undang-undang perkawinan pertama itu tidak menyepakati karena mungkin ada hal-hal atau ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, makanya sehingga disepakatilah dalam pertemuan rapat tersebut. Jadi dengan pertemuan tersebut semua pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam dirubah sehingga tidak bertentangan lagi. Sehingga setelah terjadinya kesepakatan ini, RUU perkawinan bisa dilanjutkan dibahas dengan adanya pertemuan persetujuan semua fraksi. Nah, mungkin saya kira dalam undang-undang perkawinan itu hukum Islam berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena apa? Karena bisa dipastikan semuanya mungkin sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi saya kira
substansinya seperti itu. Walaupun sebetulnya mungkin kita melihat ataupun mengkaji beberapa pasal-pasal ini kesesuaiannya di mana, ya dimohon maaf mungkin saya tidak dapat menyajikan hal itu, berarti hanya sebatas gambaran dan bayangan saya saja, karena mungkin harus dilihat juga. Intinya seperti itu berkaitan dengan pengaruh yang jelas dalam undang-undang perkawinan. Hukum Islam itu sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Karena apa? Karena dalam undang-undang tersebut, ya, paling tidak bisa dikatakan semuanya itu sesuai dengan ajaran utamanya dalam